Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Mari kita bersama akan mempersiapkan diri kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat segala berkat anugerah-Mu yang sampai pada saat ini Tuhan menyertai kami. Sebentar kami akan memulai ibadah. Biarlah kiranya kami boleh dengan sepenuh hati mengikuti ibadah secara online ini. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan bersama sebuah lagu yang berjudul Above All, di atas segalanya. Lagu ini menceritakan di atas segala kekuasaan raja-raja tahta dunia, di atas segala keajaiban dunia, keindahan dunia, di atas segala kekayaan dunia atau hikmat manusia, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia dari surga yang mulia, mati disalib bagi kita. Lagu ini menceritakan segala pencapaian manusia tidak ada artinya dibanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi menebus dosa kita. Oleh sebab itu, kita boleh merasakan keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Dan kita boleh merasakan diri kita yang begitu hina, begitu berdosa di hadapannya. Kita akan bersama menghayati dan menyanyikan lagu ini. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. And laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the ball and followed me above all. Above all
above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you were. Laid behind the storm, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took them all and thought of me above all. Them all and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took them all and thought of me above. Mari saudara sekalian, kita akan satukan hati masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus memimpin kami untuk boleh menangkap kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami, bagi diri kami masing-masing. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mengatasi perasaan khawatir. Pada saat ini dan sepanjang masa, tentunya manusia bisa mengalami perasaan takut dan khawatir. Dan pada saat ini kita mau merenungkan dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 32. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang perasaan khawatir, satu perasaan yang tidak enak, yang juga mungkin sering kita alami. Kita manusia khawatir akan banyak hal. Khawatir akan kesehatan kita, khawatir akan ekonomi, khawatir akan keluarga, anak-anak kita dan sebagainya. Khawatir akan pekerjaan atau masa depan kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Dan sebetulnya saudara sekalian, perasaan khawatir itu bagaikan satu serangan yang masuk ke dalam pikiran kita. Iblis memakai satu serangan yang masuk ke dalam pikiran kita dan membuat hati kita, perasaan kita menjadi khawatir. Sama halnya dengan COVID-19. Virus yang tiba-tiba bisa masuk ke dalam tubuh manusia, virus yang tidak kelihatan, bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau kita tidak memakai masker penutup yang ketat, virus itu bisa masuk dan menyebabkan kita jatuh sakit. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Jadi khawatir itu adalah peperangan di dalam pikiran kita yang seharusnya tidak terjadi. Bayangkan orang-orang yang sederhana, petani-petani di sawah, di desa, orang-orang yang sederhana, mereka mungkin tidak diserang oleh perasaan khawatir. Tetapi justru
orang-orang yang lebih mapan, lebih cukup, hidupnya lebih baik, bisa diserang oleh perasaan khawatir yang berbagai macam. Apalagi kalau orang-orang yang di desa tidak punya handphone, tidak punya televisi, tidak punya media sosial, mereka tidak banyak mendengar berita-berita yang apa yang terjadi di dunia ini. Mereka tidak khawatir. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengatasi perasaan khawatir? Bagaimana kita bisa mengatasi perasaan khawatir? Seorang psikolog yang terkenal dari Amerika bernama Abraham Maslow berkata bahwa manusia perilakunya didorong oleh prioritas-prioritas kebutuhan hidupnya. Di antaranya kebutuhan hidup itu dia susun sebagai satu hierarki atau susunan dari bawah ke atas. Kebutuhan manusia akan air minum, makanan, pakaian, rasa aman, sampai kepada aktualisasi diri. Manusia di dalam hidupnya didorong oleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Air, makanan, pakaian, rumah, perlindungan, keamanan, pelestarian, dan aktualisasi diri. Oleh sebab itu, manusia bekerja siang dan malam. Seakan-akan hidupnya dipakai untuk bekerja dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Seakan-akan tidak ada hal yang lain yang lebih penting daripada kebutuhan dasar ini. Saudara sekalian, kita bersyukur di negara kita ada banyak air minum, ada banyak makanan, dan kalau di negara-negara maju hal-hal ini lebih mahal daripada di Indonesia. Kita bersyukur oleh karena kita masih bisa membeli air dan makanan dengan harga yang lebih murah dibanding dengan di negara-negara yang lain. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kalau kita melihat apakah kebutuhan-kebutuhan ini adalah yang utama di dalam kehidupan kita, apakah hidup kita hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu? Tidak dapat disangkal, saudara sekalian, di dalam doa-doa daripada orang Kristen. Kita orang Kristen berdoa, tetapi sebagian besar doa-doa kita isinya adalah supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Kesehatan, berkat-berkat jasmani, rohani, kelancaran di dalam hidup dan sebagainya. Di dalam doa-doa kita, mayoritas, sebagian besar berisi tentang hal itu. Memang tidak salah, boleh-boleh saja saudara sekalian, tetapi seringkali kita lupa prioritas yang utama. Apakah yang utama di dalam hidup kita, yang harus kita capai, yang harus kita raih, supaya hidup kita lebih baik,
lebih mapan, lebih kuat. Kalau kita melihat yang pertama, saudara sekalian, dari ayat yang ke-25 tadi, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Ayat 26 kita disuruh membandingkan diri kita dengan burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Saudara sekalian, kalau kita merenungkan hal yang pertama, kita sering khawatir tentang makanan, minuman, pakaian. Kita seringkali khawatir tentang kebutuhan dasar. Dan Tuhan dalam ayat ini mengajak kita membandingkan diri kita dengan burung-burung di udara. Burung-burung yang diciptakan oleh Tuhan. Burung-burung yang nilainya begitu rendah dibanding dengan kita. Dan burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung itu diberi makan oleh Tuhan. Ada pohon-pohon, biji-bijian, buah-buahan yang Tuhan ciptakan untuk makanan bagi burung-burung. Saudara sekalian, burung-burung itu juga dipelihara oleh Tuhan. Maka terlebih lagi kita manusia, kita dipelihara oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan. Tubuh kita diberikan satu organ tubuh yang lengkap, yang sempurna, yang baik, yang luar biasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama kita harus merenungkan di dalam ayat yang ke-25 tadi, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita harus memikirkan yang pertama, bukan persoalan makanan, minuman saja, tapi kita mengucap syukur untuk kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan masih memberikan kehidupan pada saat ini, kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Kalau saya di usia yang sekarang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita masih bisa bernapas dengan lega, tarik napas panjang-panjang, menghirup oksigen yang gratis, kita mengucap syukur. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pagi hari ketika bangun, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hidup yang Engkau beri kepada saya. Engkau masih memberikan kehidupan kepada saya. Saudara sekalian, tentang kebutuhan kita, Tuhan akan memimpin, menyertai, memberkati, dan mengatur jalan hidup kita. Tetapi pertama-tama, kita harus memikirkan, kita mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Pada waktu kita mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan beri,
maka kita satu langkah mengatasi perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan cemas. Mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah satu langkah untuk kita mengatasi perasaan khawatir. Saudara sekalian, biarlah pertama-tama kita bangun pagi, kita boleh mendengar burung-burung yang bernyanyi, bersiul, memuji Tuhan. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, di dalam ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saudara sekalian, kalau tadi yang pertama Tuhan membandingkan hidup kita dengan burung yang tidak punya lumbung, tidak punya persediaan makanan, Tuhan pelihara setiap hari. Kita masih punya persediaan makanan, kita masih punya tabungan, ya. Tetapi yang kedua dikatakan, mengapa kita khawatir akan pakaian? Pakaian menggambarkan penampilan kita. Banyak orang yang sangat peduli kepada penampilan, pakaian, dan mungkin juga perawatan secara jasmani, kulit, dan sebagainya. Memang tidak salah kita membeli pakaian, aksesoris, segala yang membuat tubuh kita kelihatan lebih cantik, lebih indah, dan lebih baik. Tetapi biarlah semuanya itu tidak membuat kita khawatir. Biarlah semuanya itu tidak membuat kita menjadi tidak percaya diri. Di dalam ayat ini dibandingkan manusia dengan bunga bakung di ladang. Perhatikan bunga bakung di ladang. Kalau saya memperhatikan ada bunga bakung yang tumbuh di halaman rumah, yang berwarna merah, yang begitu kuat warna merahnya, begitu indah. Padahal bunga bakung itu hanya bertahan beberapa hari, sebentar tumbuh, dan beberapa hari sudah layu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan bunga yang sesaat mekar dengan begitu indah. Terlebih lagi, Tuhan memberkati kita. Pada saat kita khawatir, pada saat kita terlalu memperhatikan kepada hal-hal yang jasmani, yang lahiriah, maka keindahan kita tidak nampak. Saudara sekalian, biarlah kita mentaati nasihat daripada ayat 28 tadi, 29 dan ayat 32.
dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat ini mengatakan, saudara sekalian, bahwa seringkali kita melupakan hubungan kita dengan Bapa di surga. Bapa di surga yang memanggil kita sebagai anaknya, yang mengasihi kita. Kita seringkali melupakan hubungan komunikasi dengan Bapa di surga yang menyebabkan kita khawatir, yang menyebabkan kita tidak bisa hidup dengan tenang. Saudara sekalian dikasih Tuhan, bagaimana kita mengatasi perasaan stres? Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita bisa mengatasi perasaan stres itu. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Bapa yang penuh kasih, dan Bapa yang memberikan segalanya bagi kita, maka kita tidak akan menjadi stres lagi. Kita tidak menjadi khawatir lagi. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, biarlah yang kedua kita merenungkan supaya kita menyadari hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Pada saat kita menyaksikan ibadah secara online, janganlah disamakan dengan kalau kita melihat video, tayangan, ataupun berita-berita di YouTube. Tapi biarlah dengan sikap yang baik, yang tepat, kita mau komunikasi dengan Bapa di surga. Kita mau datang kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga tahu sikap hati kita. Saudara sekalian kasih Tuhan, mungkin saya tidak bisa melihat saudara, tetapi Bapa di surga tahu keberadaan saudara, sikap hati saudara, dan perilaku kita. Saudara sekalian, biarlah kita bisa menghilangkan stres dan khawatir kita dengan menjalin hubungan yang erat dengan Bapa di surga. Hal yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, di dalam ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang ketiga, satu perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu carilah. Kata mencari ini berarti kita harus mengejar, berusaha untuk memahami apa itu kerajaan Allah. Saudara sekalian, kalau ayat sebelumnya dikatakan kerajaan Allah ini tidak sama dengan agama-agama di dunia yang dicari oleh manusia. Kerajaan Allah tidak sama dengan falsafah manusia. Kerajaan Allah ini juga tidak berarti kita ini dari gereja yang berbeda-beda. Ada gereja besar, ada gereja kecil. Kerajaan Allah adalah umat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan.
kerajaan Allah adalah Tuhan sebagai penguasa, Tuhan sebagai raja. Bagaimana kita bisa mengatasi stres? Biasanya orang yang stres adalah orang yang tidak tahu harus melakukan apa. Jadi ayat ini mengatakan, biarlah kita mencari sesuatu yang penting di dalam hidup ini. Kebenaran kerajaan Allah. Apabila kita boleh mencari sesuatu yang penting, yang utama di dalam hidup ini, kita tidak akan stres. Oleh karena kita terus belajar, mencari dan mencari sampai kita mendapatkan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kebanyakan orang bekerja dari pagi sampai malam, bekerja dengan sekuat tenaga untuk mencari hal-hal yang fana, hal-hal yang sifatnya duniawi. Tetapi kalau kita mencari kerajaan Allah, artinya kita mencari sesuatu yang kekal, yang sifatnya kekal. Sekalian yang kasih Tuhan, biarlah kita boleh mencari kerajaan Allah. Karena di dalam ayat ini juga mengandung arti bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah hal yang utama, prioritas yang utama, yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini boleh kita miliki. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah tayangan video kesaksian dari seorang yang bernama Mbah Umar, seorang yang sudah lanjut usia, mungkin usianya 80 tahun. Dia berasal dari agama sepupu. Dan kalau dulu dia begitu dengan penuh keyakinan menyanyi, menjalankan ibadahnya. Kalau dulu dia hafal lagu-lagu dari yang dia percayai itu di dalam bahasa Arab. Dia menyanyi dengan begitu lancar. Sekalipun sudah tua, dia menyanyi dengan begitu lancar. Artinya dia betul-betul hafal lagu-lagu yang dulu dia nyanyikan di dalam bahasa Arab. Tetapi ketika dia ditanya, bagaimana ceritanya sampai dia bisa mengenal Tuhan, sampai dia bisa percaya kepada Tuhan, sampai dia bertobat dan hidupnya diubahkan, dia sendiri tidak mengerti, saudara sekalian. Dia mengaku dia itu seorang yang sederhana, latar belakang seorang pemulung. Dia seorang yang bodoh. Tetapi kemudian tiba-tiba dia diberikan pencerahan, tiba-tiba dia bisa menyanyikan lagu Kristen, dan lagu itu di dalam bahasa Inggris yang dia hafal, sekalipun mungkin dia tidak mengerti, tapi dia tahu lagu itu ada di dalam hatinya. Dia
menyanyikan seperti ini. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Seorang yang sederhana, seorang yang sudah lanjut usia, tapi dia bisa menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris ini. Saudara sekalian, hidupnya diubahkan. Dan dia mengerti ayat-ayat yang penting di dalam Alkitab. Satu ayat yang penting yang dia selalu ingat adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang berkata, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dari dulu dia mungkin mencari jalan kebenaran, mencari keselamatan, sampai pada saatnya Tuhan membukakan hati dan pikirannya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara sekalian kasih Tuhan, saya mendengar kesaksiannya begitu mengharukan, dan hidupnya diubahkan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama jangan kalah dengan orang ini, Mbah Umar. Dia mengatakan, jangan takut. Dia mengatakan, aku percaya Tuhan Yesus menyertai saya sampai akhir zaman. Jadi jangan takut. Dan kita kembali kepada ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat semuanya ini akan ditambahkan kepadamu berarti apa, saudara sekalian? Berarti kita tidak merasa kekurangan. Berarti kita tidak merasa lagi takut dan khawatir. Kita tidak merasa lagi ada yang kurang. Karena Tuhan memberikan semuanya kepada kita. Ayat ini bukan berarti Tuhan melimpahkan segala harta benda yang banyak kepada kita. Bukan. Tetapi ayat ini berarti kita merasa cukup, kita merasa tidak kekurangan, kita merasa tidak khawatir, kita merasa tidak takut. Itu adalah harta yang luar biasa, yang daripada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Marilah kita berdoa supaya Tuhan membangkitkan di dalam hati kita kerinduan untuk mencari kerajaannya, memahami dan mengejar kerajaannya. Dan supaya kita memahami bahwa kerajaan Allah itu yang utama di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir mengatakan bagaimana supaya kita tidak khawatir
Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita bisa menjalani hari demi hari dengan pertolongan daripada Tuhan, kita mengucap syukur. Kita serahkan hari esok ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan menyertai saudara. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah kita mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita terbebas dari perasaan stres. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan satukan hati menutup ibadah kita dengan doa. Setelah kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan firman itu di dalam hati kita. Bapa kami dalam surga, pada saat kami harus masih hidup di tengah pandemi COVID-19, kami menyadari Tuhan, seringkali kami merasa takut, seringkali kami merasa khawatir, seringkali kami merasa hal-hal yang negatif. Tetapi biarlah kami boleh lebih dekat kepadamu, datang ke hadapan hadirat-Mu, dan sujud merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena janji firman-Mu yang boleh menguatkan kami, oleh karena janji firman-Mu, penyertaan-Mu akan membuat kami kuat sampai kami melewati segalanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni apabila kami kurang mengutamakan kerajaan-Mu, kurang meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami apabila kami seringkali mengutamakan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jasmani. Tapi biarlah ya Tuhan, kami boleh berpegang teguh kepada firman-Mu. Tuhan, kami juga mengingat di dalam doa bagi beberapa keluarga yang berduka. Kalau pada minggu-minggu yang lalu kami kehilangan beberapa orang yang kami kasihi, beberapa jemaat, kami teringat kepada Ibu Rahman yang telah pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan memberkati, menghiburkan, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, saudara-saudaranya, anak-anaknya, menantu, cucu-cucu. Tuhan memberkati keluarga yang berduka. Kami juga berdoa bagi Bapak Budiman yang telah mengalami kedukaan oleh karena Tuhan memanggil pulang istrinya yang kekasih, yaitu Debbie. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Pak Budiman diberikan kekuatan, penghiburan, dan juga diberikan pimpinan Tuhan untuk hari depannya. Tuhan peliharakan dan Tuhan menyertai Bapak Budiman. Kami juga berdoa bagi keluarga daripada Susan yang telah ditinggal dari Bapak Rocky yang kekasih. Kami berdoa supaya Ibu Susan dan anak-anaknya dan seluruh keluarga boleh diberikan kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap kami boleh diberikan kesehatan oleh karena
pandemi ini masih berlangsung. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami boleh sehat secara jasmani dan juga secara rohani. Kami pegang janji firman-Mu. Apabila kami mengutamakan kerajaan surga, maka segalanya akan ditambahkan kepada kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, para pejabat, TNI, Polri, dan juga gugus tugas COVID-19. Kami berdoa bagi para dokter, para perawat yang sekarang tenaga mereka begitu dibutuhkan. Kiranya Tuhan menolong mereka, supaya mereka diberikan perlindungan daripada Tuhan, diberikan pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, ya Tuhan. Dan keadaan Indonesia akan pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita bersama angkat pujian Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan memberkati. Selamat hari Sabat.